Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Arifyan Saputra dari kelas perancangan dan analisis algoritma akan menjelaskan tentang algoritma yang kami buat. Baik, judul dari program kami ini adalah program simulasi pathfinding Smart Courier yang menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS. Baik, yang pertama-tama kami akan menjelaskan tentang bagian paling atas terlebih dahulu, yaitu tentang library import pygame import SCS from pygame.locals import all, di mana ini merupakan library yang kami gunakan, yaitu library yang dipakai adalah pygame untuk menampilkan grafis dan SCS modul untuk mengakses konfigurasi interpreter pada saat runtime dan berinteraksi dengan environment sistem operasi. Lalu terakhir lakukan import pygame locals, dan terakhir lakukan inisialisasi dengan pygame.init. Baik, selanjutnya pada bagian selanjutnya yaitu adalah deklarasi variabel. Yang pertama kami mendeklarasikan variabel screen size dengan resolusi 1120 x 640 pixel agar ukuran cukup kelihatan dan dengan posisi 0,32. Setelahnya, matriks default diset ke min1, 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 min1 untuk X di dalam range 25 dan untuk X di dalam range 20. Selanjutnya, deklarasi variabel untuk visualisasi dengan posisi min1, min1 untuk X dengan range 25 dan untuk X di dalam range 20. Selanjutnya, kami mendeklarasikan variabel color untuk mewarnai keempat objek, yaitu dinding, pintu, tempat tidur, dan kursi. Keempat objek dapat diedit di Maze Editor. Lalu terakhir, kami mendeklarasikan font untuk program dengan menggunakan sistem sysfont, yaitu kami menggunakan font Segway UI dengan ukuran font face 16 point. Baik, selanjutnya pada bagian deklarasi untuk pembacaan peta, pada bagian awal kita harus mendeklarasikan sebuah variabel, kemudian pada bagian A sama dengan openmaps.txt, R digunakan untuk membaca peta yang dibuat melalui Maze Editor, yang dimana itu merupakan suatu program yang berbeda atau program terpisah. Lalu langkah selanjutnya, variabel A digunakan untuk melakukan suatu penyimpanan, pemisahan, dan penulisan peta. Selanjutnya, print untuk menyimpan peta buatan Maze Editor menjadi file txt terpisah. Selanjutnya, variabel KA digunakan untuk menyimpan kode yang ditulis oleh Maze Editor dengan melakukan tempo.append. Variabel tempo digunakan untuk menyimpan array kosong yang berguna untuk menambahkan nilai yang dimasukkan oleh Maze Editor. Lalu pada bagian bawah, matriks JX difungsikan untuk mengisi nilai yang ditetapkan oleh variabel tempo sehingga dapat terisi dan dapat terbaca oleh program utama. Terakhir, variabel clock digunakan untuk mengambil fungsi library pygame, yaitu fungsi pygame.time.clock yang digunakan untuk mengatur FPS yang terletak pada line paling bawah, serta pygame.time.clock yang juga digunakan untuk mengatur kecepatan dari kurir dari titik awal ke titik akhir. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kode algoritma utama. Dari kode di atas dapat dilihat bahwa fungsi pathfind memfungsikan posisi X dan posisi Y saat awal, lalu melakukan append untuk menambahkan array kosong ke dalam posisi Y dan X, lalu menetapkan posisi DX dan DY dengan angka 1, 0, min 1, 0 dan 0,1, 0, min 1, lalu memvisualkannya dengan 2, min 2. Selanjutnya masuk ke fungsi while. Ketika panjang dari lines len tidak sama dengan 0, maka posisi Y memiliki lines len 0,0 dan posisi X memiliki lines len 0,1. Lalu variabel lines rmv berfungsi untuk meremove atau menghapus 0 dari indeks lines len yang sebelumnya bersifat 0 menjadi 0. Variabel I dideklarasikan sebagai 0 dan akan digunakan untuk melakukan perhitungan range. Dimulai pada line berikutnya, I dalam range 4 dalam XX ditambah X tambah DX matriks I dan YY sama dengan Y ditambah DY matriks I. Di dalam fungsi while terdapat fungsi percabangan apabila XX kurang dari 0 atau XX di atas 24,
atau YY kurang dari 0 atau YY di atas 19, maka nilai lines RMV akan bernilai 0. Lalu jika matriks posisi XX atau YY dengan matriks 2 tidak dalam kondisi sama dengan 0 dan visualisasi YY dan XX matriks 0 sama dengan min 1, maka visualisasi YY dan XX menjadi YX berupa matriks dan menambahkan YY dan XX ke dalam lines len. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian untuk mendeklarasikan kecepatan kurir. Deklarasi start flag dan OP digunakan untuk melakukan peletakan titik awal menggunakan klik mouse. Lalu setelahnya variabel playtime digunakan untuk melakukan kontrol terhadap kecepatan kurir. While 1 adalah posisi ketika program dijalankan. Pada saat itu, millisecond akan menjadi variabel yang menghitung clock.tick yang dihubungkan dengan FPS. Lalu, seconds merupakan milliseconds dibagi 250, sehingga playtime dapat dijadikan menjadi milliseconds yang dibagi 250. Playtime. Terakhir, variabel background membaca file bernama bg.png atau dapat juga bg.jpg tergantung dari background yang digunakan. Dan untuk ditampilkan sebagai background image dengan fungsi pygame.image.load. Baik, selanjutnya deklarasi bagian input. Pada bagian ini, kami mengalokasikan bagian untuk deklarasi bagian input ketika event tengah berlangsung. Pada bagian fungsi for, event dipanggil saat di dalam pygame.event. Dengan percabangan selanjutnya bahwa jika event.type sama dengan quit, maka A bernilai close dan pygame window akan keluar. Serta pygame juga memiliki fungsi built-in dan akan menutup pygame. Selain itu, juga akan memanggil fungsi SYS untuk menutup tampilan pygame. Selanjutnya, jika event.type adalah mouse button down atau scroll ke bawah menggunakan mouse, maka jika variabel OP sama dengan 1, maka posisi atau posisi awal akan bernilai array kosong dan setelahnya akan diisi dengan event.post 0 dibagi 32 dan event.post 1 dibagi 32. Dan percabangan jika OP sama dengan 2, maka akan menghasilkan postfim atau posisi akhir bernilai array kosong dan akan melakukan fungsi append dengan event.post 0 dibagi 32 dan 1 dibagi 32. Selanjutnya, jika event.type bersifat key down, maka jika event key bernilai k_a atau a, maka variabel op akan bernilai 1. Begitu pula selanjutnya, jika event k bernilai k_f, maka op 2 dan seterusnya. Lalu, pada bagian pemrosesan posisi akhir. Pada bagian ini, jika nilai variabel OP sama dengan 3 dan variabel flag bernilai 0, maka fungsi algoritma utama yaitu pathfind dengan postfim 0 dan postfim 1, maka terminal akan mengeprint strip dan variabel routes akan bernilai array kosong. Pada bagian while, ketika posisi awal tidak sama dengan posisi akhir atau ketika posisi akhir tidak sama dengan posisi awal, maka akan menghasilkan tulisan strip juga seperti sebelumnya. Pada terminal lalu akan ada variabel novox dan novoy yang berfungsi untuk memvisualisasikan posisi awal yang bernilai 1 dan posisi awal bernilai 00 atau matriks. Dan pada variabel novox akan memvisualisasikan posisi pada akhir awal 1 dan posisi awal 01. Sehingga terakhir akan divisualisasikan di akhir program, yaitu tujuan kurir. Posisi awal sama dengan visualisasi dari variabel novox dan novoy. Lalu terakhir variabel routes akan menginput nilai ke dalam posisi awal. Pada bagian tempo sama dengan playtime merupakan bagian untuk memaksimalkan bagian FPS dengan variabel tempo dan terakhir variabel flag bernilai 1. Paling terakhir lagi bagian screen.log difungsikan untuk membuat layar tidak dapat diutak-atik sehingga animasi dapat berjalan menjadi lancar. Selanjutnya pada bagian petunjuk dan penggunaan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Pada bagian ini, kami membuat semacam tata cara untuk menjalankan program, yaitu seperti pada gambar.
di mana kami menampilkan cara bagaimana untuk memilih titik awal dan titik akhir, serta memulai program. Serta dalam lain bagian pygame.draw, difungsikan untuk membuat kotak yang berwarna hijau sebagai pengganti logo kurir untuk memvisualisasikan bagaimana jalur dibuat oleh sistem dengan syarat jika variabel start flag tidak sama dengan 0. Kemudian terdapat pada bagian screen bleed. Pada bagian ini digunakan untuk menampilkan label yang dibuat pada bagian kode sebelumnya. Berikut merupakan urutan dari awal. Bisa dilihat. Kemudian, screen bleed pada bagian yang paling awal berfungsi untuk menampilkan latar belakang dan belakang gambar pada koordinat 0,0. Selebihnya digunakan untuk menampilkan tulisan-tulisan yang ada pada label di dalam kode sebelumnya. Contohnya, di label 2 akan menampilkan tulisan pada koordinat 810,15. Lalu terakhir, lakukan display.update untuk membuat tampilan menampilkan apa yang telah dirubah jika terdapat perubahan. Kemudian, bagian proses pembuatan garis-garis matriks bisa kita lihat. Pada bagian ini terdapat kode untuk membuat sebuah tampilan yang menampilkan bagian garis-garis pada peta utama, yaitu untuk membuat garis sumbu Y dan sumbu X. Variabel I yang merupakan sebuah variabel untuk menandakan sebuah perhitungan matriks, dipakai di sini untuk membuat sebuah tampilan dari matriks agar sesuai sumbunya. Contohnya pada yang pertama, yaitu I sama dengan 25. Pada saat ini, variabel I telah disisipkan dengan bilangan 25, yang akan dipakai untuk fungsi while di bawahnya. Selanjutnya yaitu ketika while I tidak sama dengan 0, maka akan digambarkan oleh pygame sesuai dengan instruksi yaitu pygame.draw.line yang akan membuat sebuah garis pada posisi I yang dikalikan dengan 32 dan 640 dan juga terdapat I dikali 32,640. Selanjutnya, variabel I telah disisipkan juga dengan angka 20 yang berguna untuk membuat garis sumbu X, yaitu ketika while I tidak sama dengan 0, maka yang akan digambarkan oleh pygame sesuai instruksi yaitu pygame.draw.line yang akan membuat sebuah garis pada posisi 800 dan I dikalikan dengan 32 dan di dalamnya terdapat 800, I dikali dengan 32. Kemudian lanjut ke mesh editor. Bisa kita lihat, kami memiliki sebuah program terpisah untuk membuat peta atau mesh yang akan digunakan pada program utama, yaitu BFS Pathfinding, di mana program ini nantinya akan membuat sebuah file baru bernama maps.txt. Maps.txt ini berbentuk sebuah node yang di dalamnya terdapat sebuah koordinat dari peta yang telah dibuat, yang kemudian akan dibaca sebagai peta oleh program utama, yaitu BFS Pathfinding itu sendiri, sehingga program ini merupakan suatu program yang cukup vital untuk kelangsungan berjalannya program utama. Program ini merupakan suatu program yang berfungsi untuk membuat mesh atau jalur yang nantinya akan dilalui oleh kurir. Program mesh editor ini membuat berbagai macam pilihan yang isinya terdapat. Yang pertama ada dinding, yaitu merupakan sebuah pembatas pada mesh yang nantinya ketika digunakan kurir tidak dapat melewati dinding tersebut, dan dinding ini berwarna hitam. Dan yang kedua terdapat pintu. Pintu merupakan sebuah pembatas yang dapat dilewati oleh kurir dalam menentukan jalan yang tercepat untuk mencapai titik tujuan dan yang ditentukan oleh pengguna itu sendiri. Pintu bisa kita lihat berwarna pink. Kemudian terdapat tempat tidur. Tempat tidur sini kita ibaratkan sebagai tempat tujuan yang ingin dicapai oleh kurir, karena tempat tidur di sini berwarna merah sehingga kita bisa
analogikan bahwa itu sebuah tujuan tempat akhir di mana kurir itu akan mencapai tujuan tersebut. Kemudian, program Mesh Editor ini menggunakan sebuah library yang sama dengan program utama, yaitu Pygame dan SIS. Library tadi dipakai untuk membuat sebuah tampilan Windows yang berfungsi untuk menampilkan grafis yang akan ditulis pada program Mesh Editor ini. Program ini dapat menampilkan warna sesuai dengan objek yang diinginkan. Sebagai contoh, melihat pada kode jika memilih type sama dengan 0, maka jika pengguna mengklik dimanapun, maka kotak hitam sebagai dinding akan muncul. Begitu juga pula pada type yang dibaca adalah 1,2 atau 3, maka akan memunculkan warna yang berbeda pula. Dapat dilihat dari kode bahwa sistem pemilihan menggunakan metode def yang akan membuat program memberikan pilihan kepada pengguna untuk memilih objek apa yang akan diletakkan pada peta utama. Kemudian pada menampilkan tulisan pilihan, pada bagian ini terlihat pada label yang tersedia akan memberikan sebuah tampilan kepada pengguna untuk memilih objek apa saja yang akan digunakan dan untuk diletakkan pada sebuah peta. Serta juga terdapat bagian kode untuk membuat program dapat menampilkan tulisan yaitu bagian screen.bleed. Kita bisa lihat screen.bleed. Pada bagian ini terdapat bagian untuk mengalokasikan type pada kode sebelumnya untuk mengganti setiap angka menjadi huruf. Contoh, jika kita memilih A, maka yang terpilih adalah type sama dengan 0. Dan begitu juga seterusnya. Ini difungsikan agar sesuai dengan apa yang telah ditulis di dalam bagian label pada kode sebelumnya. Tata cara penambahan kotak berwarna sesuai objek pada peta adalah sesuai dengan kode di atas, yaitu ketika while 1, maka tampilan akan sesuai apa yang ditulis di kode. Pada program Mesh Editor ini, latar belakang program berbeda dengan program utama, yang merupakan logo dari kurir, sedangkan pada program ini cukup menggunakan warna datar dengan fungsi background dengan ruang warna RGB. Lalu dengan fungsi utama yaitu ketika variabel Y tidak sama dengan 24, maka akan ditulis matriks kosong dengan jalur matriks X, Y, 1 sampai X, Y yang diakhiri dengan line break N. Kemudian untuk tampilan secara visual akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan bagian bagaimana cara kami menjalankan program ini. Baik, pertama-tama yang harus dilakukan adalah membuat peta menggunakan program Mesh Editor. Baik, pertama-tama saya akan membuat sebuah dinding atau untuk membuat jalur di mana kurir akan melewati dinding tersebut yang akan dibuat berliku-liku sehingga kurir dapat mencari jalan yang tercepat dan terpendek. Warna hitam akan didefinisikan sebagai sebuah dinding. Sedangkan untuk membuat pintu, maka didefinisikan dengan warna merah jambu. Baik, saya akan tetap terus membuat dinding sampai selesai. Baik, saya akan membuatkan titik terakhir yaitu tempat tidur di sini. Lalu menutup aplikasi Mesh Editor sehingga peta tersimpan. Baik, selanjutnya kita akan menjalankan program utama, di mana ketika program utama dijalankan maka peta akan sudah jadi. Baik, kita akan meletakkan titik
awal pada ujung kiri atas sebagai titik hijau. Lalu saya akan menekan F untuk mencari titik terakhir, lalu tekan S untuk memulai. Maka program akan berjalan untuk mencari jalan paling cepat. Berikut adalah pola dan jalur yang dipilih oleh kurir untuk mencari jalan tercepat. Baik, itulah dia hasil presentasi dari proyek kami untuk proyek yang berjudul Pathfinding dengan menggunakan algoritma Breadth First Search. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Siap, Cuk.